Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Alma Asela Hairul-Rizkia akan mempresentasikan materi Developing Leaders dari mata kuliah Kepemimpinan Bisnis. Dengan mengembangkan bakat kepemimpinan untuk masa mendatang, para pemimpin saat ini akan memainkan peranan yang penting bagi masa depan organisasi di seluruh dunia. Yang pertama di sini ada materi Investing in the Future. Agar sebuah organisasi dapat berkembang, organisasi perlu berinvestasi dalam pengembangan para pemimpin baru yang akan memajukan organisasinya. Untuk itu, individu yang menunjukkan potensi kepemimpinan harus dianggap sebagai aset yang penting yang akan tumbuh jika dipupuk dan akan hilang jika tidak. Sini ada appointing talent atau menunjukkan bakat. Organisasi yang sukses akan membutuhkan persediaan pemimpin baru yang siap untuk memimpin organisasinya. Nah, para pemimpin yang ada di dalam organisasi tersebut tentunya sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang budaya dan juga metode kerja organisasinya. Maka dari itu, mereka harus dibina dan dilatih untuk memiliki rangkaian keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil peran baru mereka. Lalu ada realizing potential atau menyadari potensi. Di sini, salah satu tujuan utama sebagai seorang pemimpin adalah untuk mengenali kualitas pemimpin dalam diri orang lain dan untuk mengetahui bagaimana mendorong dan membantu pemimpin masa depan sehingga mereka dapat menyadari potensi penuh dalam diri mereka sendiri. Nah, calon pemimpin itu akan mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab dan mulai mempertanyakan cara melakukan sesuatu. Lalu di sini ada mengenali tahapan kepemimpinan. Ada transisi dari berfokus pada diri sendiri kepada orang lain. Maksudnya adalah pemimpin yang biasanya fokus kepada diri sendiri, ketika di sini di tahapan kepemimpinan itu mereka harus mengalihkan fokusnya kepada orang lain juga. Lalu ketika mereka memiliki tim untuk dikelola, mereka menunjukkan bakat untuk mengembangkan anggota tim. Lalu mereka mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab dan mempertanyakan cara seperti yang tadi. Lalu orang lain secara alami tertarik dan di sini mereka akan menjadi mentor atau coach. Lalu calon pemimpin akan berkembang dan orang lain dalam organisasi mulai mengenali visi mereka. Yang terakhir adalah mulai mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk membina generasi pemimpin berikutnya. Nah, di sini ada langkah calon pemimpin melakukan transisi. Yang pertama adalah mengidentifikasi tahap kepemimpinan, yaitu tahap apa yang telah dicapai oleh individu. Lalu yang kedua adalah harus membantu mereka untuk mengidentifikasi apa yang perlu mereka lepaskan dalam tahap transisi ini. Lalu yang ketiga, harus ditanyakan kepada mereka atau calon pemimpin apa yang akan mereka lakukan secara berbeda dari yang sebelumnya. Lalu yang keempat adalah menentukan di antara area apa yang ingin mereka kembangkan selanjutnya. Lalu yang kelima adalah mengidentifikasi role model, di mana role model ini nantinya harus bisa membantu mereka melakukan transisi berikutnya. Lalu ada making leadership transition. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Lalu ada apa yang harus diambil ketika ada perubahan dan sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah, di sini self awareness. Mereka harus melakukan lebih dari sekedar job description-nya, mengambil tugas yang lebih tadi. Lalu ada yang harus dilepaskannya itu melakukan sesuai job description. Lalu ada awareness, harus membantu sesama pekerja. Yang harus ditinggalkannya adalah melakukan sesuatu tanpa tantangan. Lalu ada
guidance. Di sini mereka harus mencari peluang nilai tambah dan harus meninggalkan menilai orang lain hanya dari berdasarkan keterampilan teknis. Lalu ada development. Di sini mereka harus mengembangkan bakat untuk kepentingan semua orang dan harus meninggalkan kegiatan atau perilaku memprioritaskan hasil daripada orang. Lalu ada embodiment. Di sini mereka harus memfasilitasi orang lain untuk bisa tumbuh dan harus meninggalkan hanya berfokus kepada organisasi. Yang kedua ada coaching for success. Di sini seorang pelatih yang baik dapat mempercepat pengembangan pemimpin masa depan, di mana mereka dapat membantu mengelola transisi yang ada atau transisi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pengalaman kepemimpinan dan mengembangkan rangkaian kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin puncak dalam organisasi. Lalu ada releasing potential, melepaskan potensi. Nah, di sini tidaklah mudah untuk menemukan waktu untuk berinvestasi dalam melatih calon pemimpin, tetapi ada keuntungan yang cukup besar jika pelatihan itu dilakukan. Maka pemilihan pembina itu perlu dilakukan secara hati-hati, karena beberapa prospek paling penting di dalam organisasi berada pada tangan mereka atau tangan pembina. Lalu ada pengalaman yang tepat. Di sini organisasi dapat memilih untuk melatih sendiri calon pemimpinnya atau menunjuk pelatih internal atau eksternal lainnya. Mereka harus memiliki pengalaman bisnis dan pelatihan yang tepat atau telah menerima pelatihan tentang cara melatih secara efektif. Lalu ada menantang dan mendukung. Di sini ciri dari seorang pelatih yang terampil adalah mengetahui kapan harus menantang dan kapan harus mendukung individu yang sedang dilatihnya. Pelatih yang sukses bekerja untuk membangun kesadaran diri dan melepaskan potensi. Lalu, mereka mendorong orang-orang yang mereka bina untuk mencerminkan secara mendalam dari kepemimpinan itu sendiri. Lalu ada the benefit of coaching. Jadi ada manfaat dari pelatihan. Yang pertama ada retensi eksekutif kunci. Yang kedua adanya hubungan kerja yang bisa ditingkatkan. Yang ketiga adanya penyelarasan yang lebih baik dari tujuan individu maupun tujuan perusahaan. Lalu ada perspektif baru tentang masalah bisnis. Yang ketiga ada adopting new leadership pattern. Di sini, para pemimpin saat ini perlu terampil dalam manajemen perubahan karena karir mereka pasti ditandai dengan seringnya terjadi transisi. Penekanannya telah bergeser dari unggul dalam posisi perusahaan tertentu menjadi unggul dalam suatu proyek penting berdasarkan prinsip-prinsip yang konsisten. Lalu ada memanfaatkan perubahan. Dalam bisnis saat ini, para pemimpin perlu mengelola dan menginspirasi tidak hanya pada tim inti, tetapi mereka juga harus menginspirasi kelompok freelance, staf sementara, dan agen outsourcing. Di sini, pemimpin dengan kemampuan gesit membangun jaringan virtual, tim, dan aliansi dengan cepat akan menjadi pemenang jangka panjang. Lalu ada branding yourself. Nah, maksud brand di sini adalah seseorang menandakan pengetahuan dan keterampilan profesional, teknis, dan fungsional, dan juga posisi seseorang di dalam pasar. Maksud pasar di sini adalah suatu organisasi. Lalu bentuk produk seseorang itu yang ditawarkan oleh mereka itu untuk mengantisipasi permintaan pelanggan atau permintaan dari perusahaan, dan kembangkan identitas untuk membuat sesuatu yang terbaik dengan yang diinginkan oleh klien. Nah, di sini ada bagaimana cara untuk terus berkembang. Yang pertama adalah nilai kompetensi diri dan sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, ambil tugas untuk peregangan. Yang ketiga adalah mendengarkan, terlibat dengan orang lain, bergabung dengan jaringan, dan memulai aliansi.
Yang keempat adalah belajar dari praktik yang terbaik. Yang kelima adalah kenali potensi untuk berkembang, lalu latih kepemimpinan dan perilaku baru. 7. Perbaiki merek. Yang kedelapan adalah identifikasi arah, pengembangan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.